Shalom saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian GBPPL. Dan hari ini saya berdoa bagi kita semua, kita selalu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Izinkan saya berbagi kepada saudara hari ini renungan firman Tuhan yang saya ambil dari Roma 12 ayat 12. Sekali lagi Roma 12 ayat 12. Saya bacakan buat saudara. Roma 12 ayat 12 berbunyi demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merenungkan 3 poin firman Tuhan. Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Mari kita bahas satu persatu. Kata bersukacitalah dalam bahasa Inggris ditulis dengan rejoicing. Dan dari bahasa aslinya diambil dari kata kairo. Kairo itu paling tidak ada 4 arti saudaraku. Yang pertama bersukacita, yang kedua bergembira, yang ketiga bersemangat dan bergairah di dalam Tuhan. Jadi saat ini dimanapun saudara berada, saat saudara dan saya mempunyai keinginan, mempunyai kehendak, mempunyai harapan kepada Tuhan, kita taruh harapan itu dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kita sampaikan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan dengan hati yang bergembira. Kita nyatakan kehendak kita kepada Tuhan dengan tetap bergairah walaupun situasi memang kurang mendukung hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, tentu saja kita tahu harapan seluruh umat manusia di seluruh dunia hari-hari ini adalah yang pertama, yang terutama adalah bahwa virus corona ini segera berlalu di dalam kehidupan kita. Mereka juga mengharapkan supaya segera ditemukan satu vaksin, satu antivirus yang benar melawan mewabahnya virus corona ini. Nah, mereka juga mengharapkan tersedianya segala kebutuhan karena di mana-mana terjadi lockdown, di mana-mana terjadi kekurangan, di mana-mana terjadi orang sulit sekali untuk mendapatkan kebutuhan pokok mereka. Saya tidak tahu harapan apa yang ada di dalam diri saudara. Saya tidak tahu yang menjadi keinginan saudara dan saya hari-hari ini. Nah, tapi apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita kehendaki di hadapan Tuhan, firman Tuhan hari ini mengatakan, mari peganglah harapan kita di hadapan Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dengan gembira di hadapan Tuhan. Nah, kenapa saya katakan demikian? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam Habakuk pun mempunyai harapan yang besar kepada Tuhan. Karena pada saat dia hidup, bangsa Israel mengalami satu kelaparan, mengalami satu kekurangan, mengalami penderitaan yang saya percaya jauh lebih berat dari apa yang kita alami hari ini. Nah, tetapi di dalam Habakuk 3 dikatakan di dalam pengharapannya kepada Tuhan, Habakuk bilang begini, aku akan tetap bersorak-sorak di hadapan Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang memberi keselamatan kepadaku. Nah, Habakuk pada saat itu mengharap-harapkan hal seperti ini. Apakah harapannya sudah datang? Belum. Sudah terwujud? Belum. Tetapi dia bilang, aku tetap beria-ria, bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Satu firman Tuhan, kalau kita tiru apa yang menjadi sikap Habakuk pada waktu itu, firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 4 mengatakan, bergembiralah karena Tuhan. Kata karena di dalam bahasa Inggrisnya delight yourself in the Lord. Artinya apa saudaraku? Bergembiralah di dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, artinya sambil bersukacita mari taruh, sekali lagi mari taruh harapan kita sambil bergembira di hadapan Tuhan. Mari dengan semangat nyatakan keinginan kita kepada Tuhan. Mari dengan bergembira
kita nyatakan keinginan-keinginan kehendak kita di dalam doa kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri akan mewujudkan, Tuhan sendiri akan mengabulkan, Tuhan sendiri, firman Tuhan berjanji akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Itu yang pertama, saudaraku. Nasihat yang kedua yang firman Tuhan nasihatkan kepada kita hari ini adalah bersabarlah dalam kesesakan. Apa arti bersabarlah? Bersabarlah diambil dari kata hupomeno. Hupomeno mempunyai dua arti. Yang pertama bertahan, yang kedua jalani dengan berani dan tenang. Nah, kesesakan sendiri berarti, diambil dari kata klipsis. Klipsis ini artinya, saudaraku, tekanan, kesulitan atau kesusahan, penderitaan atau kesengsaraan, dan kesedihan atau kedukaan. Itu arti klipsis. Jadi ketika firman Tuhan mengatakan sabarlah dalam kesesakan, artinya yang pertama bertahan. Bertahan artinya, saudara, itu tidak menyerah. Tidak menyerah terhadap tekanan yang ada, tidak menyerah terhadap kesulitan, kesusahan yang kita alami, tidak menyerah di dalam kesengsaraan dan penderitaan, tidak menyerah walaupun saudara mengalami kesedihan dan kedukaan. Mengapa kita harus bertahan? Karena janji firman Tuhan mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Jadi bersabarlah, bertahanlah, jangan menyerah. Perkatakan, saudaraku, segala tekanan dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Atau saudara bisa katakan segala kesulitan, segala kesusahan, segala penderitaan, segala kesengsaraan, segala kesedihan dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sabarlah dalam kesesakan. Yang kedua artinya juga kita jalani dengan berani dan tenang. Nah, kenapa ini dikatakan begini? Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, bukan roh perbudakan yang membuat kita takut, tapi Tuhan memberikan kepada kita tentu saja roh kemerdekaan yang membuat kita berani. Oleh karena itu, orang percaya harusnya mempunyai keberanian. Untuk apa? Untuk hadapi tekanan, untuk jalani kesulitan, jalani penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan juga mengatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Artinya, di dalam ketenangan kita dapat berpikir dengan jernih tentang apa yang harus kita lakukan. Di dalam ketenangan kita dapat berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Dan saudaraku, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, artinya Tuhan ada di pihak kita. Dan firman Tuhan katakan, ketika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Tidak ada. Ketika Tuhan di pihak kita, semua tekanan, semua penderitaan, semua kesengsaraan, semua kesedihan itu dapat kita atasi, saudaraku. Karena Tuhan sendiri yang memberikan kita kemenangan. Nah, dulu Habakuk mengalami klipsis, mengalami kesulitan, mengalami tekanan. Dia bilang pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun hasilnya mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di kandang. Hari-hari ini kita pun mengalami klipsis. Dan saudaraku, mungkin hasil warung saudara tidak maksimal, toko yang kita buka hasilnya juga mengecewakan, usaha kita di sana sini berhenti, salon saudara mungkin tidak mendapatkan pengunjung hari-hari ini, atau ojek online, Grab yang kita jalankan juga tidak mendapat penumpang. Tetapi percayalah, ketika kita jalankan dengan sungguh-sungguh, dengan tetap bersabar, dengan menjalaninya dengan tenang dan berani, percayalah Tuhan sendiri akan bekerja bagi kita. Baik, saudaraku, yang ketiga, yang firman Tuhan katakan, bertekunlah di dalam doa. Kata bertekunlah berarti secara kontinu, kita terus menerus, tidak lelah, kita terus berdoa. Kenapa? Karena firman Tuhan di dalam satu ayat yang paling pendek di dalam Alkitab, tetaplah berdoa. Dan firman Tuhan yang lain menyatakan, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Jadi berdoa di dalam pengharapan saudara hari ini, di dalam kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini, terus berdoa kepada Tuhan.
Berdoalah untuk belas kasihan untuk bumi ini, untuk bangsa-bangsa. Berdoalah untuk bangsa kita sendiri, berdoalah untuk gereja kita, berdoalah untuk yang pertama, yang mungkin penting hari-hari ini adalah berdoa untuk para medis, para dokter, para suster, termasuk supir-supir ambulans yang mengangkut para korban. Berdoa bagi mereka yang ada di dalam atau di garis depan di dalam menghadapi virus ini. Berdoa untuk pemimpin rohani kita supaya diberikan hikmat Tuhan untuk menuntun kita tentang apa yang harus kita lakukan. Mari saudaraku, di dalam hari-hari ini ketika kita di dalam momen atau di dalam saat kita mengisolasi diri, ada banyak waktu bagi kita untuk dapat berdoa. Mari doakan. Jadi sekali lagi saudaraku, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan, bersabarlah di dalam kesesakan dan tekunlah di dalam doa. Mari renungkan firman Tuhan hari ini yang saya percaya dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.